Halo guys, hari ini ketemu lagi sama Bedes Doctor. Kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang aneh yang sering kalian tanyakan. Dan pertanyaan pertama adalah, apakah membeli vape harus pakai KTP? Nah, sepengetahuan gue sendiri, sebenarnya beli vape ini kan ada batas minimal umurnya dari 18 tahun. Jadi beli vape di beberapa toko yang gue tahu nih ya, yang mereka memang menurut gue sih sangat berdedikasi, itu harus pakai KTP untuk teman-teman yang kelihatan mukanya kayak anak kecil. Tapi kalau misalkan kalian sudah kelihatan tua, sudah kelihatan seperti kakek-kakek atau bapak-bapak, ya kelihatannya sih tidak ya, nggak akan diminta KTP juga gitu. Apalagi kalau misalkan kalian sudah kenal sama orangnya. Dan biasanya nih, ada banyak sekali toko-toko yang meminta KTP walaupun muka kalian kayak bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka ingin memastikan dan berusaha supaya tidak kecolongan. Untuk pembelian di marketplace juga sebenarnya sama. Ada beberapa toko yang gue tahu dia meminta KTP untuk pembelian via marketplace. Nah, gue nggak tahu nih, apakah kalian pernah mencoba untuk membeli vape di marketplace dan apakah diminta KTP atau enggak? Kalian boleh banget untuk tulis di komen, kalian pernah diminta KTP atau enggak, di toko mana? Kalian boleh sebutin juga, supaya kita bisa tahu satu sama lain tentang pengalaman berbelanja di vape store ataupun marketplace. Kenapa sih vape itu tidak boleh digunakan oleh underage? Nah, ini juga kan jadi pertanyaan. Vape tidak boleh digunakan underage karena nikotin sendiri dapat merusak atau menghambat perkembangan otak. Maka dari itu, kita tidak ingin orang-orang yang belum dewasa atau perkembangan otaknya belum mencapai ke arah sempurna itu menggunakan nikotin. Supaya mereka memang bisa mendapatkan hasil dari perkembangan yang sangat maksimal. Dan juga anak-anak di umur 18 lah ya kalau di luar negeri sebenarnya. Anak-anak umur 18 tahun itu sudah memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Sehingga mereka bisa memilih keputusan yang paling terbaik untuk mereka dan sudah harus taat hukum ya kali ya, maksudnya ya sih? Taat hukum karena dia kan sudah legal secara umur gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab lah atas apa yang mereka perbuat. Intinya kayak gitu. Cuma di beberapa negara lain ada yang 21 plus. Nah, gue sih berharap juga kalau misalkan di Indonesia bisa 21 plus sih. Tapi ya karena sekarang masih di 18, so gue rasa 18 adalah umur minimum untuk kalian membeli vape. Pertanyaan kedua, Yos. Apakah liquid boleh diminum? Memang sih liquid itu pakai essence yang food grade dan pakai PGVG yang food grade. Memang benar. Harusnya tidak ada masalah dong diminum. Tidak juga, karena mereka menggunakan nikotin juga. Nah, nikotin ini yang tidak baik untuk diminum. Kenapa? Karena saat diminum bisa masuk pertama ke bagian rongga mulut. Di bagian rongga mulut sendiri mereka sifatnya iritatif kalau dalam bentuk cairan. Sehingga bisa membuat kalian sariawan, terus bisa juga merusak bagian-bagian lapisan di rongga mulut kalian, dan juga bisa merusak lapisan di tenggorokan kalian. Jadi gue tidak pernah sarankan liquid itu diminum atau dicoba dengan cara dijilat ya, gue juga tidak sarankan. Kalau kalian lihat banyak sekali sekarang introducer ataupun reviewer yang sudah mulai tidak menggunakan cara menjilat liquid dalam mencoba produk. Dan satu lagi yang kalian perlu tahu adalah nikotin pun dalam bentuk cairan dia cukup iritatif ke bagian dari lambung. So, kalau misalkan kalian sering menjilat liquid, mencoba liquid dengan cara dijilat, ataupun sering mendapatkan feedback, jadi cairan liquid itu langsung masuk ke dalam saluran pencernaan, itu akan mengganggu sistem kerja dari lambung kalian. Nah, bisa naikin asam lambung, kerasanya mual, kerasanya pengen muntah, dan juga mungkin kerasa pusing, tidak nyaman, sampai ke meriang. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kalau liquid tidak diminum, ya. Dan juga untuk kalian yang memang sering mendapatkan feedback nih, kalian bisa coba rubah settingannya, baik itu settingan coil ataupun settingan kapas, supaya tidak ada liquid berbentuk cairan yang masuk ke dalam mulut kalian. Nah,
Problem ini bisa kalian solving sendiri dengan belajar dari internet ataupun bisa kalian belajar dari Vaporista yang ada di Webstore. Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga untuk main ke Webstore untuk ngobrol. Coba cari ilmu lebih banyak lagi tentang masalah settingan coil dan lain-lainnya. Nah, mungkin segitu aja hari ini. Semoga infonya dapat membantu kalian dan berguna juga untuk kalian sehari-hari. Jangan lupa untuk support gue di media sosial. Gue ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok. Semua username-nya sama @BTSDaftar. Dan akhir kata, BTS sign out. See you in the next video. Bye-bye.